Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Beatrice Atria Putri Purba dengan NIM 2209511056 dengan nama Facies labialis. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan program studi pendidikan kedokteran hewan. Saya dari gugus 5, nomor urut 8. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Karo, tapi bukan orang Karo. Saat ini saya berusia 18 tahun dan saya anak ketiga dari 3 bersaudara, ya, anak terakhir. Dan sedikit tentang saya itu orang yang susah bergaul, namun ketika saya sudah memiliki teman, saya bisa menganggap dia saudara saya sendiri. Dan saya tidak bisa menggambar, dan saya itu ingin mencoba hal-hal yang baru. Mengapa memilih kedokteran hewan? Nah, yang pertama, aku dari SD itu pingin cita-cita menjadi dokter. Namun ya, pada masa SD itu anak-anak cuma tahu dokter manusia, yang dimana kerjanya hanya kayak mengukur tensi, mengecek dia demam atau gimana, dan hanya ibaratnya mengecek kondisinya gimana. Tidak seperti yang seiringnya bertambah usia, seiringnya bertambahnya pola pikir kita yang menjadi dewasa, kita jadi tahu nih gitu. Oh, dokter manusia itu sulit, dimana kita harus kayak mengeluarkan uang banyak dan sebagainya macamnya. Nah, kenapa itu seringnya berjalannya waktu pada saat SMA kelas 3, saya bertukar pikiran dengan abang saya, bilang, aku bertanya kemarin sama bang, kerja dokter, namun kuliah dokter, namun tidak mengeluarkan banyak uang. Nah, beliau menyarankan begini, coba dokter hewan. Dokter hewan itu prospek kerjanya bagus deh. Prospek kerjanya tuh bagus, gimana pun bisa kamu buka praktek, bisa ke pabrik, bisa kemanapun bisa gitu. Dan bahkan sempat kayak bimbang, ibaratnya ya nggak sih gitu. Tapi cuman pada saat itu kayak udah tahu, ada yang nanya gitu, guru olahraga saya, aku nanya mau jadi apa gitu. Aku jawabnya kedokteran hewan pak gitu. Pada saat PTN tatap muka 25%, dan aku diketawakin sama teman-teman aku satu kelas, satu ruangan. Kenapa ngambil dokter hewan, kata teman-teman aku, dan bahkan guru olahraga aku mendukung, mensupport banget gitu, karena kalian jangan berpikir yang enggak ya tentang dokter hewan. Dokter hewan itu menyuntikkan pasiennya, dia itu atau menyuntikkan hewan itu bisa di atas 100-an lebih. Nah, kalau sedangkan menyuntikkan manusia itu ibaratnya paling tinggi 50 gitu. Dan teman-teman yang lain yang ketawa itu pada diam. Nah, singkat ceritanya pada bulan Januari 2022 di akhir, nama-nama eligible keluar, dan puji Tuhan saya dapat tertera nama saya di dalam itu. Dan sebab berpikir pada saat pengeluaran nama eligible ini, saya langsung mencari top 10 universitas kedokteran hewan yang ada, dan saya dapat semuanya di situ. Dan saya sempat juga berpikir kenapa ngambil dokter hewan ya, dokter hewan gitu, kata dalam hati udah bilang ya dokter hewan. Nah, pada saat teleponan sama keluarga gitu, atau sharing sama keluarga lagi, kenapa ngambil dokter hewan, kenapa nggak dokter manusia, kalau dokter manusia itu bagus loh gini. Kalau kamu kan kalau dokter manusia bisa merawat kami gitu, kalau dokter hewan kamu merawat apa, hewan lah, cuman kayak peliharaan kamu yang kamu rawat, bukan keluarga kamu gitu. Nah, puji Tuhannya gitu, aku menjawabnya, kan ini keinginan aku pinginnya ke sini, bukan tanpa unsur pemaksaan yang lain gitu. Dan keluarga yang lain setuju, oh ya udah terserah, itu pilihan di kamu. Nah, itu dari tanggapan keluarga yang lain. Nah, kalau orang tua aku mah beranggapan gini, apa yang kamu pilih, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, gapai, wujudkan itu, dan bungkam mulut mereka yang sudah mematahkan semangat kamu gitu. Dan akhirnya aku berusaha, aku berdoa terus sama Tuhan, Tuhan aku mau kuliah, tapi tunjukkan di mana yang tepat gitu. Dari 10 universitas yang aku pilih, aku
dapat yang cocok dengan nilai aku ini hanya 4 universitas, di mana yang pertama Aceh, yang kedua Universitas Pajajaran, yang ketiga Universitas IPB, dan yang keempat itu Universitas Udayana. Nah, pada saat itu juga aku bilang sama bang aku, bang udah Aceh gimana gitu. Dan mereka bilang jangan Aceh deh, coba cari yang lain. Nah, yang kedua itu IPB. Bang, IPB gimana? Aku bilang sama bang aku sharing lagi sama bang aku, dan dia bilang cukup gak nilainya gitu. Aku bilang cukup nilainya cukup, tapi cuman selisih 0, sekian gitu. Nah, abang bilang jangan ya, karena nanti kalau misalnya dapat kamu 0, sekian susah gitu. Dan akhirnya Pajajaran sama Bali. Uh, Kenapa nggak Pajajaran aja, aku bilang. Dan mereka bilang gini, kenapa nggak Pajajaran aja? Terus mereka bilang gini, ya coba gitu. Tapi sebelum aku menentukannya itu, aku sama bang aku cari kayak berapa persen peluang masuk, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi peluang masuk gitu, dan hasil akhirnya tuh di Universitas Udayana. Nah, kenapa sempat kayak menurut, kenapa sih Bali gitu? Karena ya jujur dari aku kayak menurut Bali itu dikatakan dengan golongan orang yang bebas, orang yang kayak pokoknya itu orangnya bebas, orang bebas gitu. Dimana orang bebas kayaknya biaya hidupnya tinggi, karena kan orang luar, orang asing itu pada masuk ke Bali gitu. Dan sempat juga berpikir lagi sama keluarga aku juga yang lain. Nah, kalau biaya hidup Bali sama Sumatera itu hanya beda tipis gitu. Kenapa? Aku bilang, iya sama. Kenapa aku bilang? Karena sama-sama dunia, sama-sama dengan wilayah wisata gitu. Dan pada akhirnya ya keluarga meyakinkan juga, abang juga meyakinkan walaupun masih ada keraguan. Nah, aku mulai 100%-nya yakin itu ketika dengar kata-kata orang tua aku gini, nah dek, kalau emas atau berlian mau dicampakkan kemanapun, mau dilemparkan kemanapun, tetap akan namanya berlian dan emas, tidak akan berganti namanya. Dan aku itu 100% yakin, dan 100% yakin, dan aku tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu aku untuk memilih jalannya gitu. Sampai pada akhirnya di H-2 penutupan pendaftaran untuk pemilihan jurusan, aku bilang gini sama ya penutupan min 2 itu aku masih ingat, aku jam 18 WIB itu sempat bilang aku pingin mempermanenkan pilihan aku, cuman ada beberapa berkas yang belum selesai, aku urus berkas itu dan selesainya pada jam 19 WIB, di mana pada saat itu juga aku lagi kayak pingin langsung kayak entah spontan atau gimana, aku langsung ma aku pilih, aku udah bang, ma aku jadi pilih Dayana, pilihan pertamaku dan pilihan kedua aku USU. Dan doakan, dan sebelum pas aku mempermanenkan akun itu, aku bilang gini, aku berdoa, Tuhan bantu aku dan berkati apa yang aku pilih, dan semoga itu menjadi bekal aku di masa depan gitu. Dan aku permanenkan. Singkat cerita, selama menunggu pengumuman aku selalu berdoa, Tuhan bantu aku, berkati semua pilihan aku, lindungi apa yang aku pilih, dan restui apa yang aku pilih gitu. Sampai pada akhirnya tanggal 29 Maret 2022 jam 15 WIB keluarlah pengumuman, di mana pada saat pengumuman itu aku pulang sekolah itu sampai di rumah jam 14.55 WIB. Saat itu orang tua aku masih istirahat, karena sebelumnya itu kami ada kegiatan keluarga juga, jadi masih istirahat. Dan pada saat itu juga aku baru pulang sekolah, langsung kayak letakkan tas, ambil air minum, duduk main HP, tiba-tiba jam 14.59 aku langsung ke Google, aku lihat pengumuman dan aku nangis. Di saat itu orang tua aku yang masih tidur gitu, masih istirahat, aku langsung kayak peluk mereka, aku nangis. Dan orang tua aku berpikir orang tua aku cerita ya, dia nangis, kami pikir ada sesuatu masalahnya di sekolah, dan tidak di sekolah, entah atau aku kenapa makanya aku nangis, dan rupanya itu tidak ada terjadi sama sekali. Malah aku nangis karena aku bahagia aku diterima di Universitas Udayana, pilihan aku yang pertama. Dan sekarang aku
ada di sini sebagai maba Fakultas Kedokteran Hewan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ikon Dayana, yaitu sapi Bali. Nah, sapi Bali adalah jenis sapi peliharaan yang merupakan bentuk domestik dari banteng. Nah, ciri-ciri sapi Bali ialah yang pertama, penampilannya yang kompak, kedua, sintal dan tidak berpanuk, tiga, sapi betina berwarna padat dan gondal, sapi jantan maupun betina itu berwarna merah bata. Yang keempat, sapi Bali jantan berwarna hitam. Dan yang terakhir, sapi Bali itu mempunyai tanduk berwarna hitam. Nah, apa sih keunggulan sapi Bali? Keunggulan sapi Bali ialah mudah beradaptasi di lingkungan sekitar maupun di segala cuaca yang dia tempat tinggalin. Nah, yang kedua, sapi Bali ini mudah berproduksi. Yang ketiga, sapi Bali ini presentasi karkasnya yang tinggi. Dan yang keempat, sapi Bali mempunyai kemampuan kerja yang baik. Dan yang terakhir, sapi Bali mempunyai kemampuan hidup yang liar. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesional, beretika, dan berbudaya. Nah, profesional menurut pengertian saya sendiri yaitu seseorang yang harus bertanggung jawab apa yang telah mereka pelajari atau apa yang sudah pekerjaan mereka sehari-hari, dan seseorang yang ahli dalam satu bidang itu dan harus mempertanggungjawabkannya. Dan beretika, beretika itu ya kita harus menjalankan norma-norma atau kita harus menjalankan aturan-aturan dan perilaku kita atau menjaga perilaku kita yang akan perilaku kita lebih baik lagi kepada orang sekitar, lingkungan, dan di orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, berbudaya. Berbudaya itu dalam pikiran aku mempunyai pikiran dan akal yang maju, serta memiliki hormat kepada budaya-budaya orang sekitar atau budaya-budaya yang dimana kita tinggali di sekitar kita. Gimana maksudnya? Budaya yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, apa sih hubungan berprofesional, beretika, dan berbudaya dengan kedokteran hewan? Kedokteran hewan itu harus mempunyai sikap yang profesional karena dia harus bisa menanggung-jawabi pasiennya gitu. Karena orang sudah memberikan kepercayaannya kepada kita untuk merawat hewan peliharaannya, maka kita harus mempertanggungjawabkan atau merawat atau melakukan hal-hal yang mempertanggungjawabkan hal apa yang diberikan ke kita gitu. Nah, yang kedua, dokter hewan itu harus beretika gitu, karena semua bohong kalau seseorang, setinggi apapun jabatan kamu, setinggi apapun kedudukan kamu, kalau kamu tidak beretika itu sama aja bohong, sama aja nol. Jadi dokter hewan itu harus mempunyai etika, di mana dia harus menjalankan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah diajarkan pada saat dulu di bangku kuliah. Dan yang terakhir, berbudaya. Perilaku berbudaya ini yaitu perilaku kita serta menaati budaya-budaya yang di sekitar kita, menghormati apapun agama mereka, menghormati apapun budaya mereka. Dan yang terakhir itu mungkin mengikuti atau menghargai apapun ajaran-ajaran dari agama mereka. Hal apa sih atau rencana apa yang akan aku lakukan selama 4 tahun yang akan mendatang atau 8 semester yang akan mendatang? Ini adalah sedikit peta konsep tentang saya, gimana saya ke depannya. Nah, pada tahun pertama atau semester 1 atau semester 2, saya mengikuti PPKMB, beradaptasi dengan lingkungan, mempunyai teman, dan yang terakhir menyesuaikan pembelajaran sebagai mahasiswa, karena sistem pembelajaran pada saat SMA dengan mahasiswa itu sudah jauh beda. Dan pada tahun kedua, semester 3 dan 4, yaitu mempertahankan atau meningkatkan nilai IPK, mengikuti organisasi dan mengikuti seminar dan mencicil SKP.
Nah, yang tahun ketiga meningkatkan dan mempertahankan nilai IPK, melengkapi SKP, yang ketiga mengikuti KKN, kuliah kerja nyata, dan yang keempat aktif organisasi, dan yang terakhir mulai menyusun hasil penelitian. Nah, yang tahun terakhir itu tahun keempat semester 7 dan 8 mulai menyusun skripsi, sidang, yudisium, dan wisuda. Dan wisuda dengan nilai yang memuaskan, dan setelah wisuda tidak sampai situ, setelah wisuda akan melanjut ke mengambil profesi dokter hewan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.